Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Kejagung sebut ada kemungkinan pemanggilan suami Puan ke kasus korupsi BTS ya. Ada apa begitu ya, korupsi bakti begitu ya. Ada apa begitu ya? Wah, jangan-jangan ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Kita lihat saja apakah Kejagung berani begitu ya memanggil apa namanya suami Puan begitu ya. Kalau memang ini berita benar, ya ada kemungkinan besar di satu sisi menjadi saksi di situ begitu ya. Di satu sisi begitu. Ya bisa saja menjadi sesuatu yang kemudian dianggap bahwa menyalahgunakan atau apa begitu. Bisa saja seperti itu. Karena dugaan-dugaan ini begitu kuat begitu ya. Tetapi saya kira bahwa kalau memang dua alat bukti cukup, ya mengapa tidak begitu kan? Tetapi kalau tidak ada alat bukti begitu, ngapain masih mengusut itu begitu? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini menurut saya pribadi ya kan masih simpang siur begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana Kejagung apakah bisa dipanggil ya, apakah berani memanggil suami Puan ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Kejagung sebut ada kemungkinan pemanggilan suami Puan di kasus korupsi bakti begitu ya. Ya, nadanya rendah ya, cuma ada kemungkinan tapi kecil ya. Pasal ya, kalau mau adil panggil semua yang terlibat, nggak usah takut ya, agar korupsi kita terlalu subur ya. Nggak terlalu subur, buatlah jerah para pejabat tokoh yang potensial korupsi. Betul begitu kan. Siapapun orangnya yang kemudian dugaan-dugaan yang kemudian terlibat di situ, kita harus periksa siapapun orangnya begitu. Tapi kalau tidak ada alat bukti ya lepas saja begitu kan. Kemungkinan ya pasti aja lah, tinggal gelar perkara saja kok, gimmick aja. Ya kalau kemungkinan itu kan pasti jauh begitu. Itulah senjata, kata-kata senjata oleh para penegak hukum. Kemungkinan, dugaan. Bahkan kemungkinannya kalau Pak Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Baru kemungkinan ya, kira-kira berani nggak ya? Harus berani Pak, jabatan ya cuma sementara, paling lama usia 60 tahun. Ingat itu Pak ya, Bapak akan dikenang seperti almarhum Baharudin Lopa ya. Kemungkinan bisa jadi begitu kan ya, bisa saja, bisa saja dong ya, basi-basi dong ya. Periksa Dito ya sebentar doang untuk formalitas, langsung diumumkan Dito tidak terlibat kasus korupsi BTS ya. Jadi kan bisa saja intervensi, ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Tetapi saya kira dari beberapa ya yang kemungkinan disebut namanya yang beredar itu mengarah ke situ begitu. Tapi kan hari ini bisa saja tidak terbukti karena nunggu si nyanyian Johnny G Plate begitu ya. Jangan lama-lama rakyat udah nggak sabar menunggu. Entar rakyat yang nggak percaya lagi tuh. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Saya kira bahwa yang namanya demokrasi kita begitu ya kan harus seperti itu begitu ya. Dalam artian siapapun orangnya yang terlibat kita harus florkan atau sampaikan kepada masyarakat begitu ya. Uang 27 miliar dikembalikan, tidak ada tersangka begitu kok aman-aman aja begitu. Begitu ngerinya begitu ya. Luar biasa My Presiden Jokowi cuma di zaman My Presiden, pengusaha besar, menteri, elit politik dan sama ya. Dan lain-lain sama depan hukum semuanya dalam penindakan korupsi, katanya begitu ya. Pasti bukan mungkin lagi ya, manggil doang kagak pakai baju. Ya, yang namanya mungkin yang dipanggil itu mungkin dugaannya masih belum kuat atau apa begitu kan, atau hanya menjadi saksi di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. Kejagung sebut ada kemungkinan pemanggilan suami Puan di kasus korupsi bakti begitu. Ada apa begitu ya? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung 1 ya Ketut Sumendana mengatakan pemanggilan terhadap Hapsoro Sumohadi alias Happy Hapsoro ya dalam kasus BTS Bakti ya, kemungkinan komunikasi dan informatika tergantung pada kebutuhan penyidik. Bahkan di satu sisi mengatakan penyidik lebih ya tahu apakah keperluan dalam rangka pembuktian atau tidak, kata Ketut dalam awak media dalam Kejaksaan Agung. Bisa saja dipanggil hanya sebagai bukti begitu ya, sebagai saksi ya sebagai saksi di situ begitu kan. Kalau memang ada aliran dana yang keluar di situ, yang masuk ke situ begitu ya kan, mestinya kan di satu sisi kan tidak hanya sebagai saksi begitu ya, harus ditelusuri begitu kan, bisa saja begitu. Meski demikian, Ketut mengatakan kemungkinan penyidik ya untuk memanggil Happy tetap ada ya pemanggilan tersebut. Kata Ketut tergantung pada alat bukti yang dimiliki dari penyidik.
Happy, ya nama Happy masuk pusaran penyidik kasus korupsi ya proyek Menara BTS Bakti. Hapsoro ya Sukmono Hadi merupakan suami ketua DPR Puan Maharani. Happy memiliki 99% perusahaan ya saham PT Basis Utama Prima. Adapun direktur utama yaitu PT Basis Utama Prima adalah Muhammad Yuzuki Moniara yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Kan sudah jelas di situ begitu ya. Bahkan direkturnya saja sudah kena di situ begitu kan. Ya harus diperiksa begitu atau jadikan saksi begitu ya. Atau setidaknya kan pasti ada sesuatu begitu. Bahkan Sekretaris Jenderal PDP Hasto Kristianto membantah kabar Happy Hapsoro terlibat dalam kasus korupsi proyek BTS pembangunan Menara Base Transceiver Stadion atau BTS. Ya, omongan Hasto kan tidak begitu dipercaya begitu kan. Kalau sudah ada 2 alat bukti kan sudah cukup di situ untuk mentersangkakan orang. Tapi kalau tidak ada ya ngapain untuk dipanggil kan begitu logikanya begitu. Kalau sebagai saksi ya silahkan begitu. Jadi kami melakukan penelusuran bahwa hal tersebut sama saja sekali tidak benar, kata dia saat ditemui di kantor DPP PDP. Menurut Hasto, korupsi BTS yang terjadi saat ini mestinya mulai dari pemegang mandat, pemegang kewenangan atas penggunaan anggaran yang ada, yaitu adalah Kominfo. Itu kan sudah jelas di sini, bahkan si Muhammad Yuriski begitu kan, ya Yuriski Mulyawan yang merupakan tersangka dalam kasus ini begitu kan. Itu ya sahamnya 99% itu sahamnya milik PT Basis Utama Prima. Adapun direktur utama yaitu dari Basis Utama itu adalah kan Muhammad Yuriski. Kan gimana begitu kan? Wajar dong kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu begitu ya. Kok Hasto mendahului begitu, wajar ya, tidak ada kecap nomor 2 begitu, pasti nomor 1 begitu ya. Bahkan ya partai tidak pernah merancang sesuatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Bahkan dalam sidang dakwaan 27 Juni lalu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan ya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memerintahkan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif agar tersangka Muhammad Yuriski Yuliawan menggarap pekerjaan power ya sistem penyidikan infrastruktur Menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung ya paket 1 sampai 5. Bahkan pemerintah disampaikan oleh Johnny G. Plate sekitar awal 2001 lalu di ruang kerjanya ia memerintahkan ya Anang agar bertemu Yuriski untuk bicarakan barisi bisnis yang dapat dikerjasama ya dengan proyek BTS 4G. Atas perintah Plate, Anang bertemu dengan Irwan Hermawan dan menyampaikan perintah terdakwa Johnny G. Plate. Bahkan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan salah satu perusahaan yang menjadi bagian konsorsium proyek Bakti. Bahkan ya pemerintah Plate adalah supaya pekerjaan power system BTS 4G Bakti yang meliputi baterai ya dan solar panel paket 1 sampai 5. Bahkan saat bertemu, Anang Yuriski menyampaikan bahwa ia sedang melakukan proses penjajahan bisnis dengan semua konsorsium. Pemenang Yuriski mengatakan telah menemui Deng selaku Direktur Feb Home ya yang mewakili konsorsium Faber Home, Telkominfra, Multitrans Data ya bahkan untuk pengangkat paket 1 dan sampai 5. Artinya ada kemungkinan besar begitu. Ini harus ditelusuri begitu ya. Bahkan dugaan-dugaan seperti ini muncul ya kepada suami Puan ya muncul karena direkturnya sudah kena di situ begitu ya. Dalam pertemuan tersebut Yuriski meminta pekerjaan pengadaan power system uang meliputi baterai dan solar panel agar menggunakan perusahaan rekanan Bakti. Lantas ia merekomendasikan PT Excelsia Metraniaga Mandiri ya. Bahkan selanjutnya PT Excelsia Metraniaga Mandiri ya Bintang Komunikasi Utama ya. Bahkan ya setelah ketiga perusahaan ini melakukan pekerjaan ya Suko pekerjaan diketahui dibungkus uang kantong ini pekerjaan subkontrak ya power system meliputi baterai ya. Selain dari Jami, Yuriski juga menerima 50 miliar dari Rohadi. Untuk itu merupakan hasil pekerjaan power system meliputi baterai dan solar panel paket 3. Bahkan uang tersebut dalam bentuk mata uang asing yang jumlahnya tidak diketahui dan dibungkus kantong plastik di Jalan Praja dalam Jakarta Selatan. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Irwan terusan ya dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan BTS 1 sampai 5 ya. Bahkan ini perusahaan konsorsium selaku penyedia main subkontrak ya sebagian besar pekerjaan utama dari pihak lain ya. Subkontrak dilakukan tidak secara keseluruhan untuk selalu site tertentu atau end to end ya, namun per sis ya parsial per jenis kegiatan. Artinya
Bisa saja begini. Ini kan dari Tempo begitu ya. Apa namanya langsung dari Tempo sumbernya begitu kan. Bisa saja kemungkinan besar itu memanggil ya si apa namanya si Hapsoro di situ begitu sebagai bentuk bahwa ini akan menjadi tersangka atau dugaan atau gimana begitu kan. Kan masih belum jelas di situ begitu. Ya kemungkinan besar ya yang dimainkan hal ini bisa saja karena tidak semuanya yang digarap oleh PT perusahaan milik Puan Maharani tidak semuanya dilakukan itu begitu. Itu masih bekerja sama dengan yang lain begitu ya. Artinya apa? Artinya belum murni begitu kan. Kalau sebagai dugaan atau kemudian diminta keterangan kepada pemilik perusahaan itu bisa saja itu terjadi. Tapi kalau dugaan-dugaan untuk mentersangkakan Puan Maharani di situ alat buktinya kan masih belum cukup di situ begitu ya. Karena dengan yang disampaikan tadi begitu. Tapi ya kita lihat saja bagaimana perkembangan di Kejagung nanti begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini menarik begitu ya. Bisa Kejagung itu kemungkinan besar memanggil si HP Apsoro ya, suami Puan. Bisa saja jadi tidak. Karena tergantung dari ya penyelidikan ini begitu kan. Tetapi ini kan dari apa direkturnya kan sudah kena begitu kan. Seharusnya kan ada sesuatu yang kemudian ya mengalir ya kepada siapa begitu kan. Karena 99% itu milik Puan Maharani ya, suami Puan Maharani ya dalam perusahaan itu. Tapi kan itu kan masih tidak segalanya dikerjakan itu, masih bekerja sama dengan yang lain. Itu yang ditelusuri hari ini ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.